Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ibu-ibu sekalian, anak adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Karena anak itu adalah amanat, maka kita kudu nerimain. Anak yang ganteng kita terimain, anak yang jelek juga kita terimain, anak yang benar kita terimain, anak yang salah juga kita terimain. Kenapa? Karena itu semuanya titipan dari Allah. Jangan giliran yang ganteng, giliran yang benar, disayang-sayang. Benar memang, tapi anak yang salah juga harus kita rangkul juga. Ini kadang-kadang kita kan begini, kalau anaknya ganteng, ting-ting, anak tapa, ganteng banget, kayak bapak. Giliran anak yang jelek, mohon maaf, kita bilang sama laki kita tuh, bang, anak lu, kalau anak gua mah gak begitu amat, kata lakinya, lah bisa nyalain ke gua sepenuhnya, padahal kan rame-rame tuh punya bocah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya anak itu adalah amanat yang harus kita pelihara. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu perintah Allah, kita harus menjaga tuh amanat. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kita harus bersikap sama terhadap anak kita. Kalau kata orang Maduranya, jangan sampai bede tongkak bede deui. Artinya ada anak emas, ada anak yang kagak diakuin. Nah itu salah ada tuh sikap seperti itu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Umi, bagaimana hukumnya kalau wanita menikah dengan laki-laki yang tidak waras? Menikah dengan laki-laki yang tidak waras alias kalau bahasa Arabnya majnun. Ya, kalau bahasa kita mah orang gila gitu aja kan ya. Nah, kalau nikah dengan orang yang tidak waras dalam arti orang majnun, lah itu mah jelas kagak sah atau walau bagaimanapun jelas kagak sah. Kenapa? Karena orang gila itu mohon maaf tidak taklif, tidak mukallaf. Lah orang gila itu sholat juga kagak dosa, kagak puasa juga kagak dosa. Kan sering Umi bilang, orang meninggalkan puasa itu ada yang wajib kodok doang, ada yang wajib kifarat sama kodok, ada yang tidak wajib apa-apa. Ada yang nanya, mi enak dong yang gak wajib apa-apa, sementara dia kagak sholat, sementara dia kagak puasa. Saya jawab, siapa itu? Orang gila, mau. Nah, puasa aja dia tinggalin gak wajib kodok, sholat aja dia tinggalin gak wajib kodok, tidak dosa. Apalagi ini mau nikah. Jadi walau bagaimanapun pernikahan orang yang tidak taklif, orang gila kalau bahasa kita, itu kagak sah. Kagak bisa, itu kagak sah. Oh, berarti si Jelita gimana tuh Umi? Dia kan menikah dengan laki-laki yang gila karena uang. Wis Bu, jangan begitu, gak boleh seuzon. Kenyataannya emang begitu kok. Bu, mana ada orang yang mau nikah sama laki-laki gak waras. Siapa tahu aja si Jelita lagi kepepet. Udah, ini niatnya ngaji apa niatnya ngerumpi sih? Nah kalau di pasar mah boleh begitu. Nah kalau di tempat pengajian, lah. Dengerin ya. Tadi kan Umi udah bilang bahwasanya pernikahan orang yang tidak waras itu jelas tidak sah. Bahkan nih di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalat yang Alamil Ghuyub itu ada beberapa penyebab laki-laki itu bisa menggugat, artinya membatalkan pernikahannya, dan perempuan juga bisa membatalkan pernikahannya. Di antaranya nih misalnya waktu nikah masih baik-baik, lakinya ya baik, perempuannya ya baik. Begitu habis nikah jeger sakit. Gimana ya? Kok gue kayak gini misalnya, ibu jangan ngebatin dong ada yang ngebatin Umi pantas banget katanya begitu. Misalnya, nah ini si perempuan bisa membatalkan itu yang namanya pernikahan. Walaupun tadinya nikahnya sah kan, karena masih dalam keadaan stabil dua-duanya. Nah terus ada lagi penyebabnya, nikah itu juga bisa batal. Nih dengerin, gara-gara kalau misalnya suaminya punya penyakit, kalau bahasa pesantrennya itu anin. Apa itu anin? Kagak bangun. Gua udah langsung manggut-manggut nenek-nenek. Langsung bilang, oh iya. Nah ini istri bisa membatalkan itu, artinya menggugat batal nikahnya. Kenapa? Karena si suami ternyata punya penyakit yang tadi Umi sampaikan. Atau misalnya si suami menggugat batal nikahnya bisa. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya misalnya ada penyakit, mohon maaf ya. Ada penyakit daging yang tumbuh di jalan itu, sehingga tidak bisa melakukan hubungan intim antara suami dengan istri. Ini suami bisa menggugat batal.
Kalau bahasa kita mah bisa dibatalin. Nah, cuma ibu-ibu sekalian tadi saya bilang, jadi orang mah jangan gampang suudzon. Belum tentu pernikahannya itu karena duit. Iya kan? Jangan gampang suudzon sama orang. Ada yang bilang tuh katanya, buat apa lagi katanya kalau bukan soal duit. Giliran dia aja dikasih duit mau banget. Lah itu kan namanya mohon maaf jelek-jelekin orang sementara salah kita sendiri nggak pernah kita pedulikan. Jadi kalau menurut saya ya apa itu pernikahan itu artinya jangan kita membuat suudzon ke orang lain. Kita lihat aja bagaimana kelanjutannya. Kan begitu ya. Ibu-ibu sekalian sebetulnya banyak yang perlu Umi sampaikan. Apalagi masalah nikah ini penting banget. Dulu pernah nikah kan? Pernah kan ya? Bahkan kalau kita mau nikah ya Allah deg-degannya. Setahun sebelum nikah juga udah deg-deg. Begitu kan? Sebetulnya banyak yang harus Umi sampaikan. Tapi apa boleh buat ya Uminya masih ada undangan lain. Ya maklum Uminya kan termasuk ustazah yang agak lakulah gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, selesaikanlah penderitaan hamba ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Mas Bima. Bima. Mas Bima maaf. Mas Bima maafin aku nggak maksud buat. Mas Bima.